Silakan dengan durasinya sekitar 90 menit. Oke, dipersilakan Mas Eko Marwanto dan kawan-kawan. Monggo. Silakan Mbak Marda. Tes suaranya kedengeran nggak, Pak? Masuk. Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore, Masuk, sudah masuk. Pak Bowo dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai metode ilmiah, membangun pemikiran rasional logis ilmiah, dan struktur pengetahuan ilmiah. Nah, sebelum masuk ke materi ini, ada beberapa video dulu yang akan kami tampilkan sebagai pengantar yang berhubungan nanti dengan materi ini. Jadi, teman-teman silakan disimak dulu videonya ya. Mungkin Pak Ari, biar saya yang share screen. Oh, udah ada ya? Ini materi makalahnya belum dikirim ya? Di Sudah, WAG. Pak. Di WAG. Udah, Belum. Pak, di grup udah ada. Teman-teman saya kok belum ada ya? Ini hanya makalah kelompok 4 ya? Yang terakhir itu makalah kelompok notulen sudah. Tapi makalahnya belum dikirim. Tolong dikirim ya. Iya, Pak. Iya ini. Ini baru Sudah ada, kelompok Pak. Di atasnya Mas Azhar itu, Pak. Ada apa? PPT dan makalah. Sudah dikirim Pak Eko. Sekarang? Sudah Loh, tadi, Pak. nggak ada itu, Mas saya. Di Coba Mas Eko atasnya dikirim lagi notulen, ya. Pak. Apa? Di atasnya Kirim, notulen itu, Pak. kirim Di lagi aja atasnya Mbak Tami. notulen itu enggak ya. Makalah kelompok makalah Baik Pak, saya kirim ulang Pak ya. Terima ya, kasih oke. Pak. Mas Ari, suaranya tidak terdengar Mas Ari. Nggak masuk ya suaranya? Belum masuk Mas. Oh iya ya. Browsing gitu. Kalau gue bisa browsing, artinya internet gue aman. Oke. Kalau internet aman, apalagi nih? Bisa jadi mungkin Audionya masuk apa tidak? gue bisa coba nih, ya temen gue Sudah masuk Mas. atau enggak. Ya. Nah, terus gue mencoba berbagai kemungkinan sampai gue bisa connect lagi dan melanjutkan aktivitas gue. Kalau lu sendiri, lu melakukan proses yang sama nggak? Mohon maaf Mas Ari hilang lagi. Iya Pak. Audionya tidak terdengar lagi Mas. Saya ulangi nggih. Coba. Oke Mas Ari. Zaman lockdown kayak gini, buat kalian yang sekolah, Masuk, Pak. kuliah, atau kerja di balik meja, kemungkinan Masuk Mas, masuk. kalian dipenuhi dengan berbagai aktivitas online. Mulai dari Zoom meeting, belajar pakai Google Edu, sampai ikutan webinar 1% yang kayak Jebadai. Pernah nggak lo ketika harus beraktivitas online nih, tahu-tahu Zoom lo atau Google Meet lo nggak mau nyambung aja gitu? Apa coba yang lo lakuin? Kalau gue, pastinya gue akan mencoba semua kemungkinan yang mungkin aja menyebabkan Zoom gue disconnect, termasuk diantaranya, pertama gue cek dulu nih,
apakah yang salah internet gue gitu. Gimana sih cara ngecek apakah internet gue salah atau enggak? Ya gue buka browser terus gue browsing gitu. Kalau gue bisa browsing, artinya internet gue aman. Oke, kalau internet aman apalagi nih? Oh mungkin aplikasi Zoom gue error nih. Gue coba deh, gue matiin terus bikin lagi. Nah, kalau masih nggak bisa juga, bisa jadi mungkin server Zoom-nya error. Gue bisa coba nih, ya temen gue pakai WhatsApp, tanya dia bisa connect atau enggak. Nah, dan terus gue mencoba berbagai kemungkinan sampai gue bisa connect lagi dan melanjutkan aktivitas gue. Kalau lu sendiri, lu melakukan proses yang sama nggak ketika lu mengalami masalah yang sama? Kalau iya, sebetulnya nih, tanpa sadar, lu udah menerapkan sebuah bentuk kecil dari proses ilmiah dalam hidup lo. Yes, untuk kasus kecil ini, lo adalah orang yang sangat ilmiah, men, kalau gitu caranya. Kenapa? Karena basically proses ilmiah itu ya gitu. Pertama, lo nemu masalah atau pertanyaan. Dalam hal ini, masalah lo adalah Zoom lo nggak connect. Kedua, lo bikin daftar hipotesa nih, kira-kira apa aja sih kemungkinannya? Oh, internet lo bisa jadi, aplikasi lo, server Zoom, DNS, firewall, dan sederet kemungkinan lain. Terus lo tes dari sekian hipotesa itu, mana sih yang benar? Atau jangan-jangan semuanya salah gitu? Emang kedengarannya simple, tapi nggak semua orang bisa berpikir dengan cara seperti ini. Dan kalau lo udah menerapkan pola pikir kayak gini di kehidupan lo sehari-hari, lo adalah satu dari sedikit orang yang berhasil memanfaatkan pola berpikir ilmiah di hidup lo. Of course, pola pikir ilmiah itu nggak cuma dipakai pas internet mati gitu kan, tapi juga hal lain. Misalnya buat ngejawab pertanyaan kayak gini, gimana ya cara supaya gue bisa improve diri gue? Gimana ya cara supaya gue bisa berkomunikasi dengan lebih baik? Gimana ya caranya gue bisa naikin prestasi gue gitu? Nah, sadar atau enggak, lo kalau pakai pola pikir yang sama gitu kayak tadi, kayak ketika internet lo mati ya, lo mulai dari lo deskripsiin dulu, oh masalahnya apa, hipotesanya apa aja, terus lo cobain satu-satu. Menurut lo masalah-masalah ini bisa lo selesaiin nggak? Gue yakin bisa. Nah, tapi nih, kalau belum pakai cara yang sama, buat menyelesaikan masalah-masalah besar di hidup lo, Excel itu masih nggak apa-apa sih. Nah, di video ini gue bakal jelasin soal apa sih yang ngebedain antara prinsip ilmiah sama enggak gitu. Dan nantinya bisa banget lo implementasikan ke dalam hidup lo. Di video ini juga, gue bakal ceritain soal manusia pertama yang mempopulerkan metodologi ilmiah ini, yaitu seorang ilmuwan dari zaman keemasan Islam bernama Ibnu Al-Haytham. Yang saking besarnya kontribusi dia buat dunia ilmiah, dia tuh sering disebut sebagai the first scientist, alias ilmuwan pertama di dunia. Nah, oke, buat kalian yang belum familiar sama Ibnu Al-Haytham, gue kasih sedikit gambaran dulu soal masa di mana dia hidup. Dia hidup di zaman keemasan Islam, atau biasa disebut Islamic Golden Age. Sebuah masa di mana kekhalifahan Islam lagi jaya-jayanya. Selama lebih dari 5 abad, Islam menguasai wilayah yang sangat luas, mulai dari Afrika Utara, Asia Barat, sampai sebagian Eropa. Nggak cuma wilayahnya yang luas, tapi kemajuan ilmu pengetahuan di masa ini tuh luar biasa pesat. Banyak banget prinsip-prinsip dasar sains modern yang berkembangnya di zaman dan wilayah ini. Ibnu Al-Haytham adalah salah satu ilmuwan yang lahir di zaman ini dan dia mewariskan dua hal besar bagi dunia sains. Yang pertama adalah penelitian dia mengenai cahaya dan juga optik. Tapi buat gue personal, warisan Ibnu Haytham yang lebih penting adalah prinsip metodologi ilmiah yang digunakan. Keduanya ini sebetulnya terangkum dalam buku paling terkenal yang pernah ditulis. Nama bukunya adalah Kitab Al-Manazir, atau bahasa modernnya adalah Kitab Optik. Nah, enggak, ini bukan kitab suci atau sama cahaya. Ini adalah sebuah buku yang rangkum semua penelitian dan penemuan Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya dan optik. Ada banyak banget penemuan Al-Haytham terkait dengan cahaya dan penglihatan. Di antaranya, dia berhasil membantah teori sebelumnya dari para pemikir Yunani dan Romawi bahwa cahaya itu datangnya dari mata. Dia juga menemukan bahwa mata kita hanya sekedar menerima cahaya dan otak kita lah yang memprosesnya. Tapi buat gue yang lebih menarik bukanlah apa yang dituliskan Al-Haytham dalam kitab optik, melainkan bagaimana cara dia menulisnya. Untuk memahaminya, kita perlu bahas dulu sih, kenapa sih Al-Haytham ilmuwan pertama gitu. Nah, jadi gini, di dalam kitab optik, Al-Haytham tuh nggak sekedar menuliskan apa aja yang ditemukan, tapi dia juga menuliskan proses yang dilakukannya, mencantumkan eksperimen apa yang dia lakukan, dan dia juga menyertakan setumpuk data yang ditemukannya ketika melakukan eksperimen. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat biasa dan mutlak wajib ada gitu di jurnal-jurnal ilmiah di zaman sekarang. Namun, sebelum masa Ibnu Al-Haytham, hal ini tuh bukan sesuatu yang jadi standar. Banyak banget pemikir kelas sebelum Al-Haytham yang mengeluarkan teori-teori ilmiah tanpa dasar bukti. Tanggung jawab 100%. Ilmu klasik ini beberapa benar. Pikir dan pencetusnya itu sering banget menjustifikasi teori-teori mereka dengan hal-hal yang nggak bisa dibuktikan. Lantas ya karena mereka adalah mikir besar, ya murid-murid mereka percaya aja gitu dan ngikutin aja gitu apa kata gurunya. Ini adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh Al-Haytham. Dalam salah satu quote-nya yang terkenal, dia pernah bilang gini, pencari kebenaran bukanlah mereka yang baca tulisan kuno, mengikuti dan percayanya, melainkan mereka yang mencurigai kepercayaan sendiri dan mempertanyakan apa yang bisa ia pelajari dari tulisan-tulisannya itu. Tugas dari orang yang baca tulisan para ilmuwan yang ingin mencari kebenaran adalah memusuhi semua hal yang ia baca, menggunakan pikirannya untuk membaca seluruh isinya dan menyerangnya dari berbagai sisi. Dan dia nggak main-main soal prinsipnya ini. Salah satu
yang karyanya banyak banget jadi inspirasi Al-Haytham adalah Ptolemy. Dia adalah seorang astronom klasik yang banyak banget berkontribusi terhadap pengetahuan kita soal pergerakan planet. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan Al-Haytham sama Ptolemy? Dia bikin satu buku, isinya ngebantah banyak banget teori yang dikemukakan sama Ptolemy. Judulnya adalah Al-Sukuk ala Batlamyus, alias hal-hal yang meragukan dari Ptolemy. Bayangin men, ini adalah ilmuwan yang inspirasinya banyak banget diinspirasi dari karya-karyanya Ptolemy, dan yang dia lakukan adalah dia bikin buku buat ngeritik penulisnya men. Lu bayangin. Tapi gini, dia tuh juga fair, Al-Haytham tuh fair. Tadi gue sempat bilang kan, kalau kita publik sendiri isinya banyak banget, mulai dari eksperimen yang dilakukan sampai data yang dia punya. Kenapa sih dia ngelakuin itu? Jawabannya simpel, biar orang bisa membuktikan sendiri teori yang ditulis itu salah atau benar. Secara nggak langsung, Al-Haytham tuh kayak pengen bilang gitu loh ke ilmuwan penerusnya, jangan percaya apa yang gue bilang, coba sendiri aja deh nih data penelitian gue, coba sendiri. Kalau lebih gitu ya. Dan Kitab Optik lantas menjadi salah satu buku paling berpengaruh, karena nggak cuma berisi pengetahuan yang akurat soal cahaya dan penglihatan di zamannya, tapi juga cara menyajikan sebuah teori ilmiah yang benar. Dan penyajian ini, di mana Al-Haytham mengundang orang untuk bebas mengkritiknya, menyajikan data, argumen, dan asumsi yang jelas, adalah prinsip ilmiah yang bisa memajukan ilmu pengetahuan bisa jadi semaju sekarang. Lu bayangin gini, Al-Haytham itu hidupnya cuma 1000 tahun yang lalu, dan dalam 1000 tahun, teknologi itu berkembangnya itu luar biasa gitu. Lu bandingin 1000 tahun lalu sama sekarang, itu jauh banget dunia ini. Padahal sebelumnya manusia tuh udah hidup puluhan ribu tahun, ya gitu-gitu aja. Dan 1000 tahun jadi kayak gini gitu. Asalnya dari mana? Asalnya dari sains yang berkembang. Kenapa sains bisa berkembang? Karena sains sejak zamannya Al-Haytham itu diperlakukan dengan serius. Bahwa ini bukan masalah siapa benar siapa salah gitu. Ini adalah masalah gimana caranya kita mencari yang benar terus-menerus dan kita improve semuanya. Al-Haytham adalah orang yang mengajari dunia caranya berpikir ilmiah. Dan pola pikir ilmiah ini sudah diadopsi sama banyak banget orang, termasuk di luar area ilmiah gitu kan, termasuk kalian ketika Zoom kalian nggak bisa connect tadi. Bahkan nih, menurut gue ya, kalau bisa lo pakai lebih jauh lagi. Lo pakai pola pikir ilmiah warisannya Al-Haytham ini semaksimal mungkin buat diri lo. Improve diri lo dengan wawasan dan pola pikir yang ilmiah. Di mana dapetinnya? Ya di 1% dong. Lo bisa banget nih buka 1%.net dan lihat webinar-webinar 1%. Ini serius by the way. Banyak banget dari kita yang hidupnya nggak maju-maju. Ya simply karena kita nggak menyelesaikan masalah hidup kita dengan tepat aja gitu. Berkutat dalam ketidaktahuan dan kegalauan. Padahal udah banyak banget cara efektif buat menyelesaikan masalah hidup kita yang udah diriset di luar sana. Dan itulah yang 1% sajikan dalam webinar-webinar 1%. Nah, makanya kenapa bisa efektif, kenapa orang-orang yang ikut webinar tuh pada terbantu hidupnya. Kenapa? Karena kita menyajikannya sesuatu yang sudah terbukti secara ilmiah. Nah, mulai dari mengatur waktu, meningkatkan rasa percaya diri, mengatasi overthinking, sampai caranya keluar dari toxic relationship. Yakin, lo masih mau hidup lo berkutat dengan masalah yang sama terus? Ayo, kita belajar cara menyelesaikan berbagai masalah dengan efektif bersama webinar 1%. Gue Rizky di 1%, bye! Monggo lanjut. Oke, baik, saya lanjut ya. Jadi hari ini kita materinya masih melanjutkan yang kemarin tentang epistemologi, tapi hari ini fokusnya ke metode ilmiah, membangun pemikiran rasional logis ilmiah, dan juga struktur pengetahuan ilmiah. Next. Nah, di sini, jadi pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Nah, dari pertanyaan tersebut diharapkan mendapatkan jawaban yang benar. Maka dari itu muncullah masalah gimana sih cara kita menyusun pengetahuan yang benar. Nah, masalah inilah dalam ilmu filsafat disebut dengan epistemologi. Nah, ilmu pengetahuan itu ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini ada syaratnya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan metode ilmiah. Pengetahuan yang ilmiah juga harus memiliki sifat rasional dan teruji. Maka dari itu kita harus bisa membangun pengetahuan pemikiran yang logis dan ilmiah dan juga rasional. Nah, ilmu dan pengetahuan ilmiah ini juga ada strukturnya yang sudah disusun oleh para ahli.
Next, Pak Ari. Maka dari itu kita perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu metode ilmiah, bagaimana cara membangun pemikiran rasional, logis, dan ilmiah, dan bagaimana struktur pengetahuan ilmiah. Untuk selanjutnya mengenai metode ilmiah akan dijelaskan oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko. Terima kasih Mbak Marda. Pak Bowo yang saya hormati, rekan-rekan yang saya banggakan, mohon izin untuk membagikan materi terkait dengan metode ilmiah. Rekan-rekan yang saya hormati serta saya banggakan, seperti yang kita ketahui di pertemuan kemarin sudah menyinggung apa itu epistemologi. Ya, mungkin kita ulang kembali, mungkin epistemologi merupakan sebuah metode atau sebuah cara untuk mengetahui atau mengungkapkan bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh atau bisa didapatkan. Nah, unsurnya apa saja yang ingin dikuak atau diungkap dalam epistemologi itu terdiri atas sumber dari pengetahuan itu sendiri, kemudian jangkauan sejauh mana atau sebesar apa pengetahuan itu bisa mengungkapkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Kemudian ruang lingkup pengetahuan, mungkinkah yang salah satu contohnya, mungkinkah manusia untuk mendapatkan sebuah pengetahuan serta tahapan-tahapan pengetahuan yang bisa ditangkap oleh manusia itu masuk ke dalam ranah epistemologi. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan atau knowledge adalah sesuatu yang bisa didapatkan dari pengalaman, kemudian dari panca indera. Nah, hasil-hasil dari pengalaman dari panca indera itu kemudian diramu, disusun sedemikian rupa oleh akal sehat dan budi secara sistematis. Nah, mungkin lanjut Mas Ari. Nah, metode pengetahuan sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengetahuan non-ilmiah. Nah, salah satu contohnya pengetahuan non-ilmiah adalah mungkin kita sering mendengar terkait dengan pusaka-pusaka, kemudian berapa dahsyatnya atau saktinya pusaka-pusaka yang ada, kemudian terkait dengan hal-hal, mohon maaf, hal-hal yang berbau goib misalkan. Nah, mungkin kita sering mendengar, nah pendengaran itu adalah serapan dari indera kita. Ya, mungkin dari pengetahuan dan pengalaman kita sehari-hari, kemudian kita serap, yang mungkin itu tidak perlu dan tidak mungkin diuji kebenarannya secara ilmiah. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan prailmiah. Ya, didefinisikan bahwa pengetahuan prailmiah adalah hasil serapan indera dan pemikiran rasional yang terbuka untuk dilakukan pengujian lanjutan dengan metode-metode ilmiah. Contohnya seperti ini kita sering mendengar, misalkan kalau kita sakit perut, misalkan kata tetangga kita atau teman kita, coba minum rebusan daun jambu biji misalkan. Nah, dari hasil serapan indera itu itu bisa kita buktikan, kita bisa lakukan pengujian-pengujian secara menggunakan metode-metode tertentu yang bisa terbukti kebenarannya secara empiris. Lanjut Mas Ari. Nah, agar pengetahuan menjadi ilmu, pengetahuan-pengetahuan tersebut harus dipilah menjadi suatu bidang tertentu dari kenyataan. Kemudian hasil pilah-pilahan tersebut kemudian disusun secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Nah, menurut sistematika keilmuan, sistematika keilmuan sendiri memiliki dua fungsi, yaitu berupa upaya. Keilmuan merupakan upaya untuk menemukan asas-asas pengaturan. Dalam ini adalah upaya-upaya untuk menemukan konsep-konsep. Nah, yang diyakini konsep-konsep itu sudah menjadi dasar untuk melakukan
eh, melakukan atau menemukan metode-metode untuk mencari pengetahuan yang terbaru. Ya, di lain pihak, sistematika keilmuan itu menjadi titik tolak untuk menemukan pengalaman atau penemuan-penemuan baru menggunakan eh, dasar-dasar atau konsep-konsep yang telah ada. Lanjut, Mas Ari. Nah, ilmu merupakan pengetahuan ya yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan itu disebut sebagai ilmu. Karena untuk mendapatkan pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau kaidah-kaidah tertentu. Salah satunya adalah dengan metode ilmiah. Menurut Jujun Sumantri, metode ilmiah merupakan cara untuk memperoleh ilmu yang didasarkan pada satu adalah kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, harus punya pijakan, harus punya dasar, atau bisa juga sebagai eh, lanjutan dari penemuan-penemuan yang telah dilakukan atau riset-riset yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut. Yang ketiga adalah verifikasi terhadap hipotesis yang dimaksudkan. Apakah hipotesis tersebut benar-benar benar atau ya dalam kata lain untuk menguji hipotesis tersebut untuk dicari kebenarannya. Lanjut Mas Ari. Ilmiah sebetulnya adalah metode untuk menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Cara berpikir deduktif memberikan sifat yang rasional terhadap pengetahuan ilmiah berdasarkan konsistensi dengan pengetahuan ilmiah yang dikumpulkan sebelumnya atau telah ditemukan sebelumnya. Berpikir induktif bisa didasarkan atau nanti luarannya adalah memiliki kaitan dengan kebenaran korespondensi. Jadi antara deduktif dan induktif nanti digabungkan jadi satu, ya lahirlah nanti adalah pengetahuan ilmiah. Lanjut Mas Ari. Teori korespondensi merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar sekiranya materi yang terkandung dalam pernyataan itu bersesuaian dengan objek faktual yang dituju oleh pernyataan tersebut. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika terdapat fakta-fakta empiris yang mendukung pernyataan tersebut. Dengan kata lain, jika sebuah pernyataan atau sebuah anggapan tanpa didukung fakta empiris itu belum dapat dikatakan sebagai sebuah pengetahuan. Nah, metode ilmiah adalah cara dan sekaligus proses membangun ilmu pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah. Jadi dengan yang sifatnya pra-ilmiah setelah diproses melalui metode ilmiah diharapkan menjadi pengetahuan ilmiah. Nah, metodenya dilakukan secara sistematis, kemudian mengikuti persyaratan kesahihan atau keabsahan ilmu, kemudian lazim juga disebut sebagai validitas ilmiah, atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, Mas Ari. Nah, menurut Made Dira Swantara, langkah-langkah yang harus dipenuhi ada beberapa hal, yaitu terdiri dari kriteria dan langkah. Kriterianya berdasarkan fakta, pertimbangan objektif, analisis analitik, sifat kuantitatif dan kualitatif, kemudian logika deduktif, dan logika induktif. Lanjut Mas Ari, kita bahas satu-satu. Berdasarkan kriteria. Satu adalah berdasarkan fakta. Jadi sebuah pengetahuan ilmiah harus berdasarkan memerlukan data empiris. Kemudian bisa dijangkau oleh pengalaman indrawi, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indrawi, mungkin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian fakta tersebut tidak ada dalam pikiran, ya, atau dalam bayangan, tapi memang real
itu dapat dibuktikan secara indrawi. Misalnya garam, kata orang garam rasanya agak keasin-asinan. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa berapa kadar atau tingkat keasinan sebuah garam tersebut. Kemudian data empiris dapat diamati, diukur, dan dianalisis lebih lanjut. Nah, seperti kami contohkan tadi, seperti sebuah garam tadi. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan objektif. Segala sesuatu yang dilakukan, digunakan, diamati, dapat berlangsung secara objektif. Sehingga hal yang sama dapat dilakukan atau diulang oleh orang lain. Jadi sebuah metode mungkin tidak hanya dapat dilakukan oleh seseorang saja, tapi dapat dilakukan oleh orang lain. Misalkan metode penelitian, misalkan eksperimen, itu tidak secara umum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, Nah, mungkin seperti itu. Kemudian asas analitik mempunyai makna yang strategis dalam rangka membangun teori dan mampu menjelaskan sesuatu masalah. Lanjut, Mas Ari. Masih dalam lingkup kriteria, asas selanjutnya adalah asas kualitatif dan kuantitatif. Tentunya data yang dihasilkan nanti bisa berbentuk angka atau berbentuk narasi. Nah, yang nantinya akan diolah dalam beberapa metode, yaitu logika deduktif atau logika induktif. Lanjut, Mas Ari. Nah, sedangkan langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk berpikir secara ilmiah dimulai dari penetapan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun kerangka pemikiran atau premis-premis. Ya, diharapkan premis-premis itu dapat berupa ilmu atau lanjutan dari kala ilmiah sebelumnya, kemudian argumentasi-argumentasi yang didukung oleh fakta teoritis yang kuat, kemudian semakin banyak premis yang tersedia, semakin banyak pula peluang untuk mengembangkan sebuah hipotesis. Yang selanjutnya adalah perumusan hipotesis yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan pendekatan, yaitu sifatnya eksplisit dan konkret, kemudian sederhana, kemudian perspektif atau hipotesis tersebut bisa meramalkan sesuatu yang menjadi fokus permasalahan, kemudian antisipatif. Lanjut, Mas Ari. Kemudian masih di langkah, kemudian dilanjutkan setelah kita merumuskan hipotesis, kemudian adalah pengujian dari hipotesis. Ini merupakan sebuah konsekuensi atau tindak lanjut dari fungsi dan peran dari hipotesis tersebut, di mana hipotesis tersebut harus diuji kebenarannya. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hipotesis yang diterima berdasarkan dukungan fakta lain yang koheren memberikan kelayakan inferensi ilmiah berupa kesimpulan umum. Ya, kesimpulan umum sifatnya cenderung kualitatif, sedangkan kesimpulan khusus merupakan penjabaran dari sesuatu yang bersifat kuantitatif. Lanjut, Mas Ari. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Silahkan. Mas Ari atau Mbak Tami. Silakan Mbak Tami. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Eko, Mbak Marda, dan teman-teman semua. Saya akan melanjutkan mengenai bagaimana membangun pemikiran rasional, logis, dan deduktif. Bisa dilanjut, Pak? Sebentar. Oke, yang pertama mengenai pemikiran rasional. Jadi, berpikir rasional adalah proses berpikir yang didasarkan pada bukti, fakta, dan analisis objektif yang dalam filsafat ilmu, berpikir rasional itu sangat penting karena teori-teori dan hipotesis itu harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji. Jadi garis besarnya ketika ada sebuah fenomena ataupun peristiwa ataupun suatu kebenaran itu tidak langsung diiyakan, tapi melalui metode ilmiah yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, jadi bisa didapatkan kebenaran yang lebih tepat. Nah, itu merupakan cara kerja pemikiran rasional.
untuk menempuh, ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk bisa berpikir rasional. Yang pertama itu ada berpikir analitis, biasa disebut juga dengan berpikir deduktif. Jadi berpikir deduktif ini adalah proses pemikiran yang melibatkan penerapan dari prinsip umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang spesifik. Teman-teman bisa mengamati contoh silogisme di bawahnya. Ini sering kita temui ketika tes CPNS ataupun tes sekolah kedinasan ataupun SBM dan lain-lain, sering ada sekali soal tipe-tipe analitik seperti ini. Ini merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh dari pemikiran rasional. Jadi contohnya, semua manusia itu berkulit hitam. Semua manusia yang berkulit hitam mempunyai kekuatan untuk menahan panas matahari. Bisa disebut premis mayor. Kemudian ada fakta selanjutnya, Anton berkulit hitam. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa Anton memiliki kekuatan untuk menahan panas matahari. Seperti itu. Jadi berpikir analitis atau deduktif itu berangkat dari pemikiran yang umum untuk diambil kesimpulan secara khusus. Selanjutnya ada berpikir sintesis. Berpikir sintesis ini berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus yang sifatnya khusus kepada suatu yang lebih umum. Jadi berpikir sintesis ini bisa dianggap juga sebagai berpikir induktif yang mana berangkat kebalikan dari deduktif ya, berangkat dari kesimpulan yang umum untuk mendapatkan fakta yang spesifik. Contohnya diambil dari ketika mengamati burung. Jadi ketika mengamati burung, burung itu adalah hewan yang berbulu. Jadi bisa dikatakan bahwa semua burung itu memiliki bulu. Walaupun ada poin-poin tertentu ya, ada pengecualian seperti itu. Selanjutnya, Pak Ari. Oke, selanjutnya mengenai membangun pemikiran rasional. Untuk membangun cara berpikir yang rasional, seorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode ilmiah dan logika. Sebagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Pak Eko, untuk menumbuhkan pemikiran rasional butuh metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, objektif tentang dunia, tentang fakta-fakta dunia atau kebenaran. Metode ilmiah ini melibatkan observasi, pengumpulan data, pembuatan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Yang kedua, bisa melalui logika. Logika ini membantu seseorang untuk menghindari kesalahan dalam berpikir seperti kesalahpahaman dalam penalaran atau kesalahan dalam menggunakan bukti. Seseorang harus memahami prinsip logika dasar, sebagaimana prinsip deduktif dan induktif tadi. Selanjutnya, Pak Ari. Oke. Untuk rasional, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Akan dilanjutkan mengenai pemikiran logis. Pemikiran logis atau berpikir logis di sini adalah suatu proses menalar tentang suatu objek dengan cara menghubungkan serangkaian pendapat untuk sampai pada sebuah kesimpulan menurut aturan-aturan logika. Berpikir logis sama dengan berpikir konsisten sesuai dengan rambu-rambu atau tata cara berpikir yang benar. Dari pemikiran logis ini sendiri memiliki 3 komponen, bisa diamati di gambar ya teman-teman. Yang pertama ada komponen pengertian konsep, selanjutnya keputusan decision, dan penalaran. Ketiganya ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, utamanya dalam penarikan kesimpulan. Oke, selanjutnya Pak Ari. Oh maaf, masih di slide itu Pak. Oke, jadi konsep. Oke, kita bahas satu persatu. Dari konsep, untuk bisa mendapatkan pemikiran yang logis, tentunya seorang harus mengerti suatu konsep
ketika mengamati suatu objek. Semisal kita mengamati suatu objek, misal kita mengamati masjid, terus kita mengetahui konsep-konsep dasar. Oh, masjid biasanya memiliki kubah seperti itu. Berarti dengan mengetahui konsep kita bisa berpikir secara logis. Setelah mengerti konsepnya, seseorang bisa mengiyakan atau memberi keputusan tidak atau iya melalui keputusan, dan selanjutnya dilanjutkan dengan penalaran. Semisal penalaran mengenai adanya pohon mangga dan pohon kelapa, seorang akan bisa menalar mana. Ketika disajikan satu pohon kelapa, tentunya ketika sudah mengerti objeknya, maka tidak akan mengatakan bahwa itu pohon mangga. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ketiganya saling berkaitan satu sama lainnya. Untuk berpikir logis seperti itu, mungkin bisa dilanjutkan untuk pemikiran ilmiah, Mbak Marda. Oke, saya lanjut tentang berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah itu adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Berpikir ilmiah itu bisa juga diartikan sebagai aktivitas seseorang untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan. Jadi kegiatan kita dalam menemukan atau memperoleh pengetahuan, nah itu disebut dengan berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah ini juga berfungsi sebagai untuk membantu proses metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan atau teori lainnya. Jadi masih erat kaitannya dengan metode ilmiah yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Nah, untuk membangun kemampuan berpikir ilmiah, seseorang harus memahami prinsip-prinsip dasar metode ilmiah dan harus mampu menguji hipotesis dan teori dengan hati-hati. Jadi, pertama, seorang itu harus memahami bahwa hipotesis dan teori harus didasarkan pada bukti-bukti yang objektif dan juga dapat diuji. Kemudian, seseorang juga harus memahami bahwa pengetahuan ilmiah selalu bersifat proporsional atau sementara. Next, Pak Ari. Nah, sarana berpikir ilmiah. Jadi sarana berpikir ilmiah itu adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi fungsi sarana ilmiah itu adalah untuk membantu proses metode ilmiah dalam menempatkan ilmu atau teori yang lain. Next. Ini masih tentang sarana berpikir ilmiah ya. Jadi upaya yang tepat untuk melakukan kegiatan berpikir ilmiah itu membutuhkan kemudahan bahasa, logika, matematika, dan statistik. Yang pertama bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi berupa simbol-simbol yang digunakan untuk berpikir atau melakukan penalaran induktif dan deduktif dalam kegiatan ilmiah. Nah, jadi bahasa itu cara berkomunikasi lisan yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa ini adalah alat berpikir dan juga alat untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Nah, jadi artinya kegiatan berpikir ilmiah itu sangat erat kaitannya dengan bahasa. Kemudian yang kedua adalah matematika. Merupakan salah satu puncak dari ilmu pengetahuan yang sangat baik. Selain pengetahuan matematika itu sendiri, matematika juga menyediakan bahasa, proses, dan teori yang memberi ilmu suatu bentuk kekuatan. Nah, jadi bahasa lisan itu tadi memiliki beberapa kekurangan ya. Jadi sehingga matematika ini dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan bahasa lisan. Nah, matematika bisa dirancang untuk menghilangkan sifat bahasa lisan yang tidak jelas, kompleks, dan juga emosional. Selanjutnya yang ketiga adalah statistika. Statistika digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan. Maka dengan menggunakan prinsip statistika, masalah keilmuan dapat diselesaikan. Suatu ilmu dapat didefinisikan dengan sederhana melalui pengujian statistika, dan semua pernyataan keilmuan dapat dinyatakan secara faktual. Next. Adapun langkah-langkah berpikir ilmiah itu yang pertama adalah merumuskan masalah.
berpikir secara ilmiah itu melalui metode ilmiah diawali dengan kesadaran akan adanya masalah. Nah, permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua adalah merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah tadi, yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data. Jadi peneliti perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan tadi itu. Yang selanjutnya adalah verifikasi data uji hipotesis. Nah, dalam kegiatan menguji hipotesis, peneliti itu nggak perlu membenarkan atau menyalahkan hipotesis, tapi menerima atau menolak hipotesis tersebut. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi rumusan kesimpulan itu harus relevan dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya di rumusan masalah tadi di awal. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ari. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yang terakhir dari kelompok 5, yaitu tentang struktur pengetahuan ilmiah. Di sini dalam struktur pengetahuan ilmiah, ini ilmu itu sebagai sekumpulan pengetahuan sistematik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan atau dikoordinasikan agar dapat menjadi dasar teoritis atau memberikan penjelasan yang termaksud. Jadi ilmu itu saling berketerkaitan di antara segenap komponen itu merupakan struktur dari pengetahuan ilmiah. Untuk bagian-bagian dalam struktur pengetahuan ilmiah, ini yang pertama itu ada objek, lalu ada pernyataan ilmu, lalu isi pernyataan ilmu, ciri pokok, dan pembagian sistematis ilmu. Ini ada 5 struktur dari pengetahuan ilmiah. Mari kita perinci lagi untuk objek ilmu itu seperti apa. Di dalam objek ilmu, seperti yang dicontohkan di dalam video tadi, itu ada salah satu kasus tentang penggunaan WiFi atau penggunaan internet yang terkendala. Di situ ada, itulah objek sebuah ilmu. Nah, di dalam sebuah objek itu ada 2 macam, objek material dan objek formal. Untuk objek material itu fenomena dunia yang ditelaah, dikaji, dan dipelajari oleh ilmu. Objek formal itu pusat perhatiannya, focus of interest, sentral masalah yang menjadi sasaran telaah yang dilakukan ilmuwan terhadap fenomena dunia yang menjadi objek material. Untuk fenomena-fenomena dunia yang tak terhingga banyaknya, itu dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis. Yang pertama itu objek material yang ide-ide abstrak. Yang kedua benda-benda fisik. Yang ketiga jasad hidup. Yang keempat gejala-gejala rohani. Yang 5 peristiwa-peristiwa sosial. Yang keenam proses tanda. Berikutnya objek formal ini yang hakikatnya merupakan perspektif ilmuwan dalam menghasilkan pengetahuan ilmu yang baru itu. Adalah objek yang terkait bagaimana pembentukan pengetahuan ilmu. Dalam bentuk pernyataan ilmu itu ada 4 bagian. Itu ada pernyataan deskriptif, yaitu kumpulan pernyataan yang bercorak deskripsi atau penggambaran atau pemaparan dengan memberikan perincian mengenai bentuk, susunan, peranan, dan hal-hal terperinci lain dari fenomena yang menjadi sasaran. Yang berikutnya pernyataan preskriptif, itu bentuk pernyataan preskriptif adalah kumpulan pernyataan yang memberikan petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan mengenai apa yang seharusnya terjadi atau yang perlu terjadi atau sebaiknya terjadi dalam rangka mencapai suatu fase tertentu.
Lalu eksposisi pola, pernyataan yang merangkum paparan pola-pola dalam sekumpulan sifat, ciri, cenderung atau proses yang terjadi di balik fenomena yang menjadi sasaran penelitian ilmiah. Yang keempat yaitu bentuk pernyataan ilmu rekonstruksi historis, pernyataan yang menyajikan paparan yang menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa. Yang menceritakan sejarah-sejarah itu masuk dalam rekonstruksi historis. Untuk ragam proposisi itu ada 3. Yang pertama itu prinsip-prinsip. Jadi wujud prinsip adalah statement atau ide yang secara logika dapat diterima sebagai suatu yang benar dan dapat dibuktikan. Itu yang masuk prinsip. Yang berikutnya adalah kaidah. Kaidah dalam dunia ilmu pada umumnya atau dalam penelitian ilmiah pada khususnya itu pernyataan tentang keteraturan dan atau keajekan tentang tertib hubungan antar berbagai unsur suatu fakta yang berulang. Berikutnya teori dalam pengetahuan ilmiah yaitu sekumpulan proposisi yang saling berkaitan secara logis. Kumpulan proposisi ini itu adalah alat untuk menjelaskan suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Ciri pokoknya itu ada 6. Yang pertama itu sistematis. Ilmu pengetahuan itu berbentuk sistematis. Bentuk-bentuk dan pernyataan isi kandungan pernyataan ilmu harus bersifat sistematis karena pengetahuan ilmu selalu tersusun dalam satu kesatuan sistematis. Umum. Yang berikutnya adalah keumuman general. Ilmu mesti bersifat umum karena hakikat ilmu itu rangkuman berbagai fenomena yang luas. Yang berikutnya rasional. Tuntutan terhadap rasional ilmu mengidentifikasi bahwa kerolean dan penyusunan terhadap tata cara prosedur yang objektif. Keobjektifan mengharuskan ilmuwan tidak melibatkan emosi. Yang berikutnya dapat diverifikasi apa yang telah disampaikan dalam sebuah ilmu itu harus bercirikan pokok ilmu harus dapat diperiksa, diteliti, dan diuji kembali kebenaran oleh masyarakat ilmuwan. Yang berikutnya adalah ciri pokok ilmu itu komunal. Hasil dari penelitian itu bisa disebarluaskan oleh para penelitinya. Lalu di dalam pengetahuan ilmu itu ada pembagian sistematis ilmu. Ini kami contohkan dalam pembagian sistematis ilmu yang kami materi yang kita sampaikan tadi. Ini ada pengetahuan. Di dalam pengetahuan itu ada objek, bentuk pernyataan, isi pernyataan, ciri pokok, dan pembagian sistematis. Ini sistematis ilmu ini merinci dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari atau kelompok-kelompok dari sebuah ilmu. Sekian untuk presentasi dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari dan teman-teman semua. Nah, itu tadi teman-teman paparan dari kelompok 5 mengenai metode ilmiah, membangun pemikiran rasional, logis, dan ilmiah, dan struktur pengetahuan ilmiah. Untuk selanjutnya, mungkin mari kita diskusikan lebih dalam lagi mengenai materi ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Adakah yang mau bertanya, teman-teman? Mungkin ini yang mic-nya on, ada Mas Azhar sama Mas Yasid. Mungkin mau nanya.
Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Rifki. Saya ingin bertanya mengenai ilmu pengetahuan sejarah. Ada ilmuwan yang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Yang saya tanyakan, ada beberapa sejarah yang terjadi yang disembunyikan, yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat atau publik. Namun, secara ilmiah, ada beberapa buku yang dibuktikan, yang dimasukkan ke dalam beberapa buku. Namun, ada juga yang tidak dicantumkan atau hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran yang ditulis oleh para pemenang. Menurut teman-teman, tanggapan teman-teman seperti apa mengenai sejarah yang ditulis hanya oleh para pemenang, namun yang bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan itu dia tidak cantumkan di dalam hasil penelitiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, memberikan pertanyaan. Mungkin tanggapan dari teman-teman. Oke, jadi tadi bagaimana tanggapannya terkait sejarah yang disembunyikan gitu ya? Iya. Sejarah atau yang sejarah yang umumnya disebarkan itu bukan yang sebenarnya gitu. Iya. Bagaimana epistemologi memandang hal tersebut? Oh ya. Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari teman-teman, Pak Eko, Pak Ari, Mbak Utami. Dari teman-teman yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mau ini menambahkan Ya. bertanya Mas. maksudnya. Ya, mumpung masih ingat. Ya, tadi sempat membahas tentang metode ilmiah ya, pemakalah. Ya, benar. Ya. Jadi kalau pada prinsipnya, jadi kalau dokter secara umum itu berarti kan menerapkan metode ilmiah. Ya apa enggak kalau menurut pemakalah? Dokter-dokter di puskesmas, rumah sakit, klinik, mereka kan memberikan resep berdasarkan diagnosis, kemudian dites di lab, kemudian baru ketemulah, dianggaplah oh ini penyakit ini baru dikasih obat. Kalau menurut makalah iya kan kayak gitu. Mereka menerapkan metode ilmiah. Ya. Ya. Tapi kalau pengobatan alternatif, semisal kalau yang paling belakangan itu kayak pengobatan Ibu Ida yang viral itu loh di YouTube atau di TV itu kan berbondong-bondong orang berobat. Atau kalau yang lain dulu pernah ada pengobatan pakai batu Ponario atau apa tuh di Jawa Timur atau apa. Ya intinya beberapa pengobatan alternatif. Kelihatannya nggak masuk akal, tapi ketika ditampilkan di media, diliput kayak gitu, hasilnya itu kelihatan. Maksudnya beneran kayak sembuh, kelihatan sembuh gitu. Kalau kakinya patah, bisa dilurusin. Kalau jari tangannya ada yang bengkong, bisa dibenerin kayak gitu. Kalau aku melihatnya kemarin gitu di YouTube, di TV, yang praktek Bu Ida itu. Kalau menurut pemateri, ini yang presentasi tadi, sebenarnya beberapa pengobatan alternatif itu bisa dimasukkan ke mereka menerapkan metode ilmiah apa enggak? Seperti halnya dokter pada umumnya.
atau enggak? Kalau enggak, kenapa? Itu saja. Bisa dipahami ya, Mbak? Ya, oke, bisa, Mas. Iya kan? Oke, oke. Itu aja sih. Nah, langsung coba saya jawab aja ya. Kalau menurut saya pribadi itu nggak termasuk metode ilmiah. Soalnya nggak Kenapa? menerapkan, nggak melalui tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Misalnya nggak ada kerangka pemikiran awalnya bersifat logis, kan nggak logis kan. Terus nggak ada hipotesisnya, terus nggak terbukti, nggak ada penjelasan ilmiahnya kenapa kayak gitu. Tapi yang kalau masalah bisa sembuh kayak gitu ya mungkin ya itu bisa sih. Tapi kalau misalnya pertanyaannya ilmiah, metode ilmiah atau enggak, ya menurut saya enggak, karena enggak melalui tahapan-tahapan ilmiah itu tadi. Tapi kan bisa Mungkin, juga kalau kalau di puskesmas, rumah sakit kan ini ya, misal diagnosisnya itu pakai lab, uji apa. Siapa tahu kalau yang waktu pengobatan alternatif diagnosisnya pakai ini, apa namanya, si orangnya sendiri. Maksudnya nggak harus ke lab. Ternyata dipegang, oh dia langsung tahu, bisa mendiagnosis gitu. Gimana tuh? nah itu kalau sebenarnya enggak ilmiah, itu kan kayak perkiraan gitu ya, dikira-kira. Tapi meskipun sebenarnya bisa jadi benar gitu. Tapi kalau ilmiah enggaknya ya, kalau menurut saya enggak ilmiah. Karena nggak melalui proses beberapa tahap tadi ya, Ya. prasyarat. Oke, Karena ya metode ilmiah itu harus melalui tahap-tahap itu tadi. Ada syarat-syaratnya. oke, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, menyanggah, atau memperbaiki. Izin masuk, Mbak Marda. Ya, silakan Mbak Tami. Oke, terdengar ya? Terdengar. Oke, jadi menurut saya, betul, saya setuju dengan Mbak Marda bahwa itu bukanlah suatu pengobatan yang melalui metode-metode ilmiah yang tidak sesuai dengan persyaratan seperti itu. Tapi tadi di depan dijelaskan sama Pak Eko bahwa pengetahuan sendiri pun berbeda, bermacam-macam gitu. Ada yang pengetahuan non ilmiah, ada juga pengetahuan yang pra-ilmiah. Pengetahuan pra-ilmiah tadi bisa dibuktikan melalui metode-metode ilmiah, namun yang non ilmiah ini, sebagaimana tadi dijelaskan, adalah hal-hal gaib yang memang tidak mungkin diuji kebenarannya. Mungkin seperti itu, Mas. Kalau untuk diagnosisnya sendiri, jujur saya belum terlalu mengerti. Yang Bu Ida atau siapa itu masih kurang mengetahui. Jadi belum berani memberikan jawaban seputar diagnosisnya seperti apa dan lain-lain. Dan untuk pertanyaannya Mas Rifki ya, terkait dengan kebenaran suatu sejarah yang disembunyikan dan bagaimana pandangannya terhadap di perspektif epistemologi ya. Jadi yang saya ketahui, ada Indonesia sendiri kan pernah dijajah oleh banyak negara ya. Salah satunya Jepang. Nah, saya ada mengikuti salah satu YouTuber Indonesia yang ke Jepang seperti itu, dan ketika ditanya kepada orang-orang Jepang, apakah mereka tahu kalau mereka itu menjajah Indonesia seperti itu. Di buku sejarah mereka itu ada nggak hal kayak gitu gitu. Ternyata mereka menjawab tidak ada. Jadi di orang-orang Jepang itu mereka nggak belajar bahwa mereka menjajah Indonesia seperti itu. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran yang cenderung ya memberikan citra yang baik kalau ditutupi seperti itu. Jadi dari pandangan epistemologis tentunya asal-usul sebuah kebenarannya kan ketika ditutupi tentunya kita tidak bisa memandang hal tersebut ya. Tidak bisa, karena ditutupi kebenarannya maka tidak bisa mempelajari asal-usulnya seperti itu. Bagi mereka yang tidak memiliki kemauan lebih untuk mengetahuinya. Terus ya mungkin kurang lebih seperti itu, Mas.
Ada tanggapan mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, Mas, izin masuk teman-teman. Terkait dengan kegundahan hati Mas Yazid tadi. Saya punya cerita seperti ini, Mas Yazid. Eh, di Gimana, Pak? di daerah saya, khususnya di Kalimantan, itu ada satu, Pas banget tadi Bu Ida juga dari sana. ya betul, kebetulan tetangga saya Mas Yazid. Tapi Bu Ida yang lain Mas Yazid. Nah, siapa? Iya, eh, di tempat saya bertugas ada sebuah metode untuk mengobati patah tulang Mas Yazid, di mana ketika seorang pasien itu dalam tanda kutip secara medis dia tidak mungkin untuk disembuhkan dengan cara-cara yang normal, dalam artian operasi segala macam, dan vonis secara medis dia harus amputasi. Ada sebuah metode namanya adalah minyak bintang, Mas Yazid. Minyak bintang. Ya, bintang dom. Minyak bintang itu semacam ramuan yang digunakan untuk pengobatan alternatif untuk mengobati patah tulang, atau dalam istilah medis itu ada kaitannya dengan ortopedi. Jadi ketika tulang itu sudah divonis itu harus amputasi, dengan menggunakan atau hanya dioleskan dengan minyak itu, tulang-tulang yang remuk itu bisa bersatu kembali. Dengan bersatu kembali, Mas Yazid. Dan itu banyak sekali digunakan di daerah-daerah saya. Nah, akan tetapi tingkat kesembuhannya, ini realita yang ada, realita fakta-fakta yang ada ya. Realita yang ada, tingkat kesembuhannya tidak sebagus apa yang dilakukan medis. Misalkan seperti ini, tulang itu harusnya lurus, harusnya nyambung dan sempurna. Ketika dengan menggunakan minyak itu, dia nyambung Mas saja, tetapi tidak lurus. Ada kelainan-kelainan. Nah, ada kelainan-kelainan. Nah, itu fakta. Seperti yang ada di makalah, bahwa bisa dicontoh bahwa pengetahuan itu sebelum dia menjadi ilmiah, dia adalah pra-ilmiah dulu. Pra-ilmiah. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang ngobrol tentang, oh salju itu terkait dengan salju, oh salju itu dingin, salju itu warnanya putih. Nah, sebelum kita bisa membuktikan secara langsung dengan menggunakan panca indera kita, dengan menggunakan kulit kita bahwa salju itu dingin, kita lihat bahwa salju itu putih, itu ranahnya masuk ke dalam non ilmiah, belum ilmiah ya. Nah, ketika memang kita sudah bisa merasakan, oh bahwa salju itu dingin, warnanya putih, mungkin lembut, oh memang terbukti secara empiris. Oh ini memang salju ini seperti yang asumsi kita, meskipun fak, faktanya memang demikian. Jadi memang harus ada pembuktian dari fakta itu sendiri. Contoh seperti ini lagi. Dulu mungkin sebelum tahun 90-an kita tidak mengenal apa itu elektron, apa itu proton, apa itu neutron. Nah, setelah berjalannya waktu kita bisa membuktikan bahwa di sekeliling benda itu ada unsur atom, proton, elektron, dan neutron. Nah, mungkin di sebelum tahun 90-an itu asumsi, itu pendapat. Nah, itu pendapat orang. Oh, ini pasti punya energi ini, di sekeliling benda itu punya energi proton, elektron, dan neutron. Nah, tapi belum bisa dibuktikan. Setelah berjalannya waktu, seperti sekarang, itu bisa dibuktikan. Nah, mungkin dengan berjalannya waktu nanti pengobatan-pengobatan alternatif seperti tadi Ponari Sweet atau batu Ponari yang dulu konon kabarnya sampai ngantri berhari-hari, itu mungkin bisa dibuktikan dengan adanya teori-teori baru. Contohnya yang saya contohkan tadi adalah seperti teori proton, neutron, dan elektron, bahwa benda itu mempunyai energi. Mungkin energi-energi itulah yang bisa menciptakan sugesti. Nah, dalam arti lain nanti bisa ya seiring dengan berjalannya waktu mungkin bisa dibuktikan secara empiris. Mungkin seperti itu Mas Yazid. Kemudian ada tanggapan Mas Yazid?
Oke, kalau berarti kalau kayak gitu, kenapa sih pengobatan alternatif yang jauh dari kata, jauh dari prinsip metode ilmiah, prinsip ilmiah tadi masih disegani banyak orang, sebagian besar masyarakat, khususnya Indonesia, di mana kita kan zaman udah nggak lagi prasejarah, pramodern, zaman udah modern, teknologi udah canggih, udah smartphone, smart TV, apapun udah maju, tapi kenapa pemikirannya masih kayak apa ya, kayak tertinggal gitu, nggak mengikuti perkembangan. Harusnya kan dari non ilmiah, pra ilmiah jadi ilmiah. Tapi kok nggak sejalan, nggak mengikuti arus kayak gitu. Itu kira-kira kenapa? Menurut Terima kasih Mas Azid. Mungkin satu adalah dari sudut pandang ya Mas Azid, sudut pandang budaya. Contoh seperti ini. Kita kenal kerokan, terus terang kerokan. Kerokan itu dianggap sebagai pengobatan alternatif. Yang dulu orang mengatakan bahwa semakin merah ya berarti anginnya bisa semakin banyak keluar. Itu dulu setelah diuji atau dikaji secara ilmiah, ketemu Mas Yazid, oh ternyata hubungan antara merah dengan dengan bisa menyembuhkan badan pegel-pegel. Oh ternyata ini. Nah, mungkin kalau anggapan saya mengapa masyarakat sekarang cenderung cenderung itu adalah salah satunya adalah sudut pandang sosial budaya dan belum apa ya, belum ketemu gitu, belum ketemu pembuktian secara ilmiahnya seperti itu. Mungkin itu tugas kita semua nanti, kita semua untuk membuktikan bahwa sesuatu yang mungkin bermanfaat dianggap mungkin bermanfaat. Nah, terima kasih. Oke, makasih Pak Eko atas jawabannya. Oke, kemudian untuk Mas Rifki, eh secara epistemologi, Mas Rizky memang untuk sejarah yang ditutup-tutupi, kalau menurut pandangan saya pribadi, ini sudut pandang saya ya, ini sudut pandang saya, nanti akan terbukti juga. Contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah kapal yang berlayar terkena badai, kapal itu terkena badai dan karam, di mana isi dari kapal-kapal itu adalah mungkin ada kayu, kemudian ada keramik-keramik, kemudian ada barang-barang lain. Nah, lambat laun kapal itu ditemukan. Nah, dari peninggalan-peninggalan itu, mungkin mohon maaf kita kembali ke belakang. Saat dia tenggelam, mungkin kita tidak tahu di posisi mana dia tenggelam, di posisi mana dia karam. Nah, berjalannya waktu, kapal itu ditemukan. Nah, berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada, nah itu bisa dicari tahu ini kapal ini dibuat tahun berapa, kemudian milik siapa, asalnya dari mana itu dari peninggalan-peninggalan yang ada itu. Nah, dan peninggalan-peninggalan tidak hanya satu. Saya yakin kalau sejarah ditutup-tutupi, pasti ada bagian-bagian lain yang tidak ditutup-tutupi. Kenapa? Pada dasarnya kaitannya dengan ini di luar sudah ini ya, kaitannya dengan ideologi, kemudian kaitannya dengan sudut pandang politik dan segala macam. Seiring dengan runtuhnya ideologi, runtuhnya dinasti politik misalkan, mungkin yang ditutupi tadi akan terkuak
akan terkuak, yang disembunyikan tadi akan muncul. Nah, dengan kesempatan itu muncul itu, mungkin teman-teman atau yang terkait yang tertarik dengan sejarah mungkin akan bisa menguak terkait beberapa sudut pandang yang ditutupi tersebut. Mungkin teman-teman lain yang ada yang bisa menambahkan? Iya, Pak, saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan tentang sejarah hanya ditulis oleh para pemenang tadi. Nah, sejarah memang sering kali ditulis oleh pemenang. Namun dalam pandangan bahwa sejarah tidak ditulis secara objektif itu tidak sepenuhnya benar. Sejarah yang objektif itu dapat dicapai melalui upaya yang berkelanjutan untuk mengumpulkan atau mengevaluasi sumber-sumber sejarah yang beragam, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan interpretasinya. Namun ada kenyataan juga bahwa sejarah selalu terbentuk oleh sudut pandang subjektif dari penulis. Jadi terkadang fakta dari peristiwa tertentu itu dapat diabaikan atau diubah untuk mendorong narasi yang mendukung kepentingan pemenang. Sejarah itu dapat dipengaruhi oleh biasnya budaya, politik, atau ideologi tertentu. Nah, oleh karena itu, kita itu sangat penting untuk melihat sejarah dengan kritis, dengan mengambil sudut pandang yang beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa sejarah. Kita itu dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam penafsiran sejarah dengan mempelajari sumber-sumber yang bervariasi, tidak hanya mempelajari satu sumber saja, tapi tidak hanya mengandalkan satu sudut pandang atau sumber tunggal. Jadi kita harus berusaha untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang interpretasi yang berbeda dalam memahami sejarah. Dengan demikian itu kita dapat memperoleh fakta baru tentang sebuah sejarah itu terjadi. Yang salah satu contoh yang paling dekat dengan kita itu tentang sejarah G30 SPKI itu kan juga berbagai macam cerita. Kronologinya itu ada yang versi A, versi B, dan seterusnya. Itu salah satu contohnya. Tetapi dengan kita membaca sejarah dari berbagai referensi itu nanti bisa membantu mencari fakta yang sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya izin menambahkan, melanjutkan penjelasan Pak Eko tadi ya, bukan menjawab dari Mas Yazid atau Mas Rifki, tapi melanjutkan aja dari Pak Eko tadi kan disampaikan oleh Pak Eko bahwa misal kayak yang pengobatan itu tadi yang disampaikan Mas Yazid itu seiring berjalannya waktu pasti akan terbukti gitu secara ilmiah. Di sejarah juga kayak gitu. Saya sekarang tersembunyi, nanti akan terbukti secara ilmiah gitu ya Pak Eko. Iya, Mbak. Nah, sebenarnya di dunia ini ada banyak ya hal-hal yang kayak gitu, termasuk juga di bidang agama, gitu. Mungkin kalau di Islam kan ada ajaran-ajaran yang dulunya kayak nggak masuk akal di kita, tapi lama-lama ada pembuktian secara ilmiahnya, kayak misalnya larangan minum sambil berdiri. Nah, itu kan dulu kita nggak tahu kenapa nggak boleh minum sambil berdiri, tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya ilmu, akhirnya ditemukan bahwa itu ada efek ke kesehatan. Itu juga dengan gerakan-gerakan sholat. Dulu kita kira ya udah gerakan biasa aja gitu, tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya gerakan ini untuk kesehatan ini apa gitu kayak gitu. Mungkin itu aja. Selanjutnya dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Atau ada yang bertanya lagi? Izin teman-teman, Ya, Pak silakan. Eko. Jadi mengenai hal-hal mungkin ya secara ilmu rasional lah tanda kutip ya. Mungkin seperti yang Pak Eko jelaskan juga tadi,
Mungkin meskipun ada hal-hal yang memang tidak terbukti secara rasional, namun jika memang itu mau dianggap secara hal sebuah ilmu yang ilmiah, maka perlu diadakannya pengujian seperti itu, pengujian ataupun penelitian yang terus-menerus. Namun di sini yang ingin saya tanyakan, jika memang ada suatu hal kejadian hingga mengakibatkan suatu itu menjadi teori ataupun pengetahuan baru, namun belum ada relevansi terhadap penelitian lanjutan, apakah itu bisa dikatakan eh, pengetahuan yang ilmiah atau seperti apa, Pak? Karena misalnya seperti ini, bahkan Isaac Newton pertama kali menemukan teorinya itu gravitasi, ya itu bahkan dia bisa dikatakan itu tidak termasuk sistem berpikir yang analitis. Di situ dia menggunakan sistem berpikir intuisi bahkan sehingga menjadi yang rasional terhadap penelitian lanjutan. Namun begitu juga dalam agama, misal kita bilang hal-hal yang tidak masuk dalam logika namun benar terjadi adanya seperti itu. Itu konteks dalam agama Islam. Itu seperti apa, Pak Eko? Apakah itu tidak diakui sebagai suatu ilmu pengetahuan yang rasional atau bagaimana terhadap pandangan kawan-kawan kelompok seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Akrimi. Mungkin dari Mbak Marda mungkin bisa bisa menanggapi kegundahan atau kegalauan dari Mas Akrimi. Silakan Mbak Marda. Atau Mbak Tami? Maaf, Pak, saya masih agak kurang ini menangkap. Bisa tolong diulang ya, Pak? Oh ya, terkait dengan penelitian-penelitian, ya mungkin Mas Akrimi mau melakukan penelitian, tapi dasar atau penelitian terdahulunya belum ada seperti itu. Itu apakah bisa penelitian Mas Akrimi itu bisa dilanjutkan dengan ya dengan kaidah-kaidah ilmiah atau tidak? Mungkin seperti itu yang saya nangkap, Mbak Tami. Hmm. Iya, Pak. Mungkin Pak Eko atau Mbak Marda. Sebentar, Pak. Oke, Mbak Marda silahkan. Baik, ini karena sudah sore juga, mungkin pas pertemuan awal dulu pernah disinggung juga tentang metafisika, Mas Akrimi, tentang hal-hal yang kaitannya bersifat abstrak. Tentunya hal-hal yang bersifat goib, kalau pandangan ilmiah itu jelas tidak sudah dikesampingkan seperti itu. Kaitannya dengan metafisika, segala sesuatu yang tidak bisa diindra tapi terbukti, itu kaitannya dengan metafisika. Kemudian apa itu namanya? Tadi sempat disinggung juga bahwa esensi dari penelitian atau berpikir ilmiah itu salah satunya adalah sebagai dasar bagi penelitian-penelitian atau percobaan-percobaan setelahnya. Misalkan Mas Akrimi ingin membuktikan bahwa kulit telur itu ada 8 lapisan. Ada 8 lapisan. Oke, kesimpulannya 8 lapisan. Nah, secara struktur, kemudian secara metodologis itu udah betul. Misalkan menggunakan metodologi pemikiran ilmiah yang sudah benar. Nah, tetapi dasar-dasarnya belum kuat. Nah, hasil penelitian Mas Akrimi itu dapat dijadikan pijakan untuk melakukan percobaan atau analisis setelahnya. Mungkin jawaban saya seperti itu, Mas Akrimi. Mungkin nanti Pak Bowo mohon izin, mungkin ada sesuatu yang harus diluruskan. Kami sangat mohon sekali Pak Bowo. Terima kasih.
Mungkin baik, izin masuk Pak Eko. Ya, nggih Mas. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Eko sudah untuk jawabannya. Mungkin yang lebih ringkasnya gini Pak Eko. Ini kan berbicara ada dua tadi kaitan prinsip rasionalisme gitu. Yang pertama berpikir analitis, yang kedua berpikir secara sintesis. Begitu ya Pak ya. Yang menurut penjelasan Mbak Temi tadi. Nah, bagaimana dengan yang saya lebih tekankan lagi misalnya berpikir intuisi tadi Pak. Berpikir yang secara spontan tanpa ada kalkulasi sebelumnya. Apakah sebuah pikiran itu bisa dikatakan yang ilmiah ataupun bisa dianggap itu ada seperti itu, bisa dianggap itu ada pemikiran itu, atau seperti ya sudah itu hanya spontan dan itu tidak ada kalkulasi, ya yowis lewat aja seperti itu. Tapi memang ini juga termasuk bagian dari pemikiran yang rasional seperti itu. Mungkin sedikit masuk ya Mas Akrimi. Jadi Ya, poinnya adalah poin garis besarnya dari rasional. Mungkin nanti bisa dikorelasikan sendiri ya Mas. Ketika ada suatu fenomena dan kita menggunakan metode ilmiah seperti yang tadi disampaikan, nah itu merupakan pemikiran rasional seperti itu. Jadi ketika ada kebenaran dan kita langsung menerima, tidak melalui prasyarat metode-metode tadi, nah saya rasa itu termasuk pemikiran yang irasional atau tidak rasional seperti itu. Oke, baik Mbak Mungkin Tami, nanti dapat. bisa dikorelasikan. Iya. Siap. Terima kasih Mbak Tami, Pak Eko, dan teman-teman lain. Ya, sama-sama Mas. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain tanggapannya. Kalau Cukup enggak, Mbak. Cukup Mbak Marda, ya. sudah sorry Pak Marda. Jadi mungkin sekian dari kami hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bowo untuk menambahkan atau mungkin meluruskan apa yang perlu diluruskan. Terima kasih Pak. Terima kasih, bagus ya perdebatannya. Dan saya tahu persis bahwa itu menjadikan kita tapi dalam perspektif filsafat itu ada teori kebenaran. Ya, itu ada menurut William Mitchell itu ada teori kebenaran, koherensi, teori kebenaran korespondensi, ada teori kebenaran pragmatik. Ya, tetapi sebenarnya teori-teori kebenaran dalam perspektif filsafat itu lebih, kalau nggak salah hampir 10 ya, termasuk teori kebenaran konsensus. Ya. Ya, kalau udah yang benar bersama-sama ya itu dianggap benar. Ya itulah kira-kira lah. Kalau memang kalau yang ilmiah itu memang harus menggunakan metode ilmiah. Kebenaran itu secara diukur dengan metode ilmiah. Kalau tidak diukur dengan metode ilmiah, itu namanya apa, Pak Eko? Namanya asumsi Pak. Namanya yang ngawuriah gitu loh. Ya artinya enggak, artinya kalau kebenaran yang ilmiah itu memang harus dibuktikan secara ilmiah. Kalau dari kuantitatif itu bisa ada hipotesis, tapi kalau kualitatif hipotesis juga sih, gitu loh. Karena kebenaran ilmiah secara kualitatif itu juga ada yang namanya transferabilitas, kredibilitas, ya. Kebenaran itu kredibilitas. Data itu apakah benar atau tidak, itu yang kualitatif dan sebagainya. Itu kaitannya kalau filsafat ilmu ke sana nanti akhirnya. Nah, artinya mengenai sebuah kebenaran termasuk ilmiah atau ngawuriah tadi ya. Nah, tapi ya ini kalau ngawuriah itu istilah saya aja. Nah, nggak, artinya ada yang memang diketahui tapi kadang-kadang belum
tidak atau belum atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Misalnya. Goib itu ya tergantung saja kalau Anda mungkin kalau Anda orang kepercayaan dan orang Jawa zaman dulu juga percaya banget dengan goib itu ya. Karena dia mengalami benar gitu. Saya juga saya bukannya tahu ilmu goib itu, tetapi saya sering lihat orang masalah yang goib-goib itu senang saya. Tetapi itu hanya bagi saya hanya refreshing saja. Jadi saya tidak akan membuktikan itu benar. Tapi saya pernah lihat orang nyedot pakai nganu bisa dapat batu, dapat ayam lagi juga. Tetapi bagi saya hanya refreshing saja. Kalau saya artinya nalar saya tidak sampai ke sana ya sudah saya anggap itu ya metafisika gitu. Itu saudara, terima kasih ya diskusi yang lumayan kan ya ramai. Untuk itu terima kasih pada kelompok 5. Ini yang belum maju 10 orang ya. Yang dari reguler intake itu 2 orang, 4 orang. Kemudian yang RPL itu nanti yang kelompok 7 ya. Bareng-bareng ya. Kelompok 6 siapa saja besok? Kelompok 6 ada saya Nuraini, Akrini, Yovas, dan Eni. 4 orang. 4 orang. Iya, 4 orang. 4 orang. Yang terakhir besok yang kelompok 7 itu yang RPL 6 orang jadi 1 ya. Iya, Mbak Nur. Kalau di daftar ada 2 kelompok, Pak. 2 kelompok berarti kita ketemuannya 8 kali ya. RPL dibagi 2 grup. Dibagi 2 grup berarti 2 kali ya. Iya, sampai kelompok 8. Bentar nanti kalau waktunya 3 kali ke depan, Pak. 7, 6, 7, 8. Berarti 8 ya. Yang RPL dibagi 2 berarti yang yang reguler ini minggu depan sudah selesai ya. Ada kurang 4 orang memang. Di absen saya kurang 4 orang. Kemudian yang RPL nanti maju di kelompok 7 dan kelompok 8. Nanti seandainya waktunya tidak cukup, nanti kita cari waktu bersama-sama ya. Karena kebetulan ya Rabu Kamis itu sering libur gitu. Bener kan? Rabu Kamis itu kan sering banget libur. Kemarin pas Lebaran itu juga mulai Rabu, jadi susah juga. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, nanti yang Mbak RPL, Mbak Dini, sama Mbak siapa Nurhani, Hani siapa? Nanti diskusinya bagaimana, yang penting 2 kelompok. Oke, jangan lupa kelompok 5 nanti di notulensinya disusun dengan baik. Siapa yang memberikan masukan, artinya siapa yang terlibat di sini, baik yang bertanya maupun yang menjawab itu nama dan NIM-nya harus lengkap. Memang tidak harus sekarang dikirim, besok juga tidak apa-apa atau besoknya. Demikian, selamat sore, salam sehat selalu dan jangan pernah lupa bahagia. Ya, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan itu Pak Eko mau daring atau mau blended? Kalau saya sih ikut-ikut aja. Kami juga ngikut, Pak Bu. Enggak. Maksudnya nanti dikonfirmasi lagi Pak dengan ketua kelas. Ya nanti saya dikabari ya. Baik Pak. Baik, daring Pak. ya sebenarnya sama saja. Kalau blended kan semua ada yang daring, ada yang tidak. Jadi ya ada yang 6 orang itu yang itu kan daring juga. Jadi, baik Pak. Nanti kalau mau daring ya daring saja. Baik Pak. Nanti, mungkin pada pertemuan terakhir atau nanti pada sesi terakhir kita nanti saya sampaikan. Saya kepingin tentunya pada pertemuan terakhir itu nanti saya akan nambah bahan sih untuk ujiannya. Ada tulisan gitu. Ya nanti untuk Anda bahas itu gitu. Demikian saudara-saudara, sampai ketemu minggu depan.
Baik Pak Bowo. Terima kasih Pak Bowo. Baik, terima kasih Terima kasih Pak. Pak Bowo. Terima kasih, Pak.